Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 25. Cinta yang terpendam. Sebulan berlalu dari pernikahan Jimmy dan Verlyn. Keduanya kini tinggal di kota London. Jimmy kembali bekerja di perusahaan Smith dan menjadi asisten pribadi Robert, bersama dengan Win. Sementara itu Verlyn lebih memilih tak bekerja lagi karena ia dinyatakan tengah hamil 1 bulan. Hari ini, Robert dan Sylviana membawa Ryu dan Vanilla ke sebuah butik. Mereka akan menyelenggarakan resepsi pernikahan mereka kembali dan akan membelikan Ryu dan Vanilla pakaian yang akan mereka kenakan di sana. Flashback on. Dad, Mom, aku dan Sylviana akan menikah lagi, kata Robert. Benarkah? Dia yang mendengarnya sangat senang sekali. Ia bahkan bangkit dari duduknya dan memeluk keduanya. Kalian yakin? Tanya Lexi. La sebenarnya sangat senang jika keduanya memutuskan untuk menikah lagi. Itu artinya apa yang ia lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Kami yakin, Dad, kata Robert sambil mendekap pinggang Sylviana. Dia menatap suaminya yang sepertinya tak terlalu antusias dengan berita ini. Kamu tidak senang, sayang? Tanya Gia. Senang, aku bahkan sangat senang sekali. Dad hanya ingin kalian tak menganggap pernikahan sebagai sebuah permainan, terutama kamu Robert. Kamu pernah menutupi pernikahanmu sebelumnya dari Dad dan Mom, bahkan mengajukan sebuah perceraian, kata Robert mengingatkan. Aku tahu, Dad. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Sungguh, aku sangat menyesal telah melakukan itu. Kali ini aku berjanji akan mencintai Sylviana, menjaga dan melindungi keluargaku, kata Robert. Dad akan memegang kata-katamu. Jika kamu sampai mengingkari apa yang kamu ucapkan saat ini, maka Dad akan membuat kamu sangat amat menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Tunggu di sini, Lexi kembali masuk ke dalam rumah, sementara Robert, Sylviana, dan Gia masih tetap berada di teras belakang, sambil memperhatikan Ryu dan Vanilla bermain bersama. Lexi kembali ke teras belakang, kemudian memberikan sebuah map kepada Robert. Ini. Apa ini, Dad? Robert membuka map tersebut dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kalian tak perlu menikah lagi, karena pengajuan perceraian kalian telah Dad tangguhkan. Sebelum Jimmy pergi untuk mengantarkan surat ini, ia sudah menemui Dad terlebih dahulu, kata Lexi. Jadi mereka tidak pernah bercerai dan masih terikat dalam sebuah pernikahan. Tanya Gia. Ya, jawab Lexi. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ungkap Gia sedikit kecewa karena Lexi tak mengatakan kebenaran itu padanya. Aku merasa tak perlu banyak yang tahu, ini rahasia antara aku dengan Jimmy. Aku sangat berterima kasih padanya karena telah menjaga menantu dan cucuku sampai saat ini, kata Lexi menghela nafas pelan. Robert dan Sylviana yang mendengar hal itu pun merasa kaget. Jadi selama ini mereka masih terikat dalam sebuah pernikahan dan mereka masih suami istri. Thank you, Dad, Robert tiba-tiba memeluk Lexi. Ia sangat berterima kasih pada Dad Lexi karena menangguhkan surat perceraiannya. Itu berarti saat ini, Sylviana adalah masih istri sahnya. Sementara Sylviana masih terdiam karena kaget. La masih bingung dengan apa yang ia dengar. Kita akan tetap mengulang pernikahan kita. Kali ini aku akan mengucapkan sebuah janji pernikahan dalam agama, meskipun kita sudah sah secara negara, kata Robert. Merasakan genggaman tangan Robert, membuat hatinya menghangat. Apalagi kini Gia kembali memeluknya. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Mommy, oke? Pinta Gia. Thank you. Mommy, air mata mengalir di pipi Sylviana. Namun air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Jimmy dan Win sudah menyiapkan resepsi pernikahan kalian.
Kita akan mengadakannya sekitar 2 bulan lagi, kata Lexi. Dad sudah mengaturnya. Tanya Robert. Bukankah waktu itu kamu pernah meminta sebuah pesta lamaran untuk Sylviana? Kita akan mengubah pesta itu menjadi resepsi pernikahan, kata Lexi. Sylviana menoleh ke arah Robert untuk mencari kebenaran dari perkataan Lexi dan sebuah senyuman terbit di wajah Robert. Tanpa diminta, Sylviana memeluk Robert, terima kasih. Sylviana melihat kesungguhan Robert lagi untuk menikah dengannya. Ia merasa sangat tersentuh dengan apa yang Robert lakukan. Flashback off. Kak, lebih bagus yang mana? Vanilla memperlihatkan 2 buah gaun yang dipegang oleh seorang pramuniaga. Aku suka yang putih di kananmu, jawab Ryu. Kalau begitu aku pilih yang ini, Auntie. Sejak tiba di London, Vanilla sangat dekat dengan Ryu. Ia seakan tak mau dekat dengan siapapun dan hanya ingin bersama dengan kakaknya itu. Robert juga memilihkan beberapa style jas untuk Ryu. Mereka juga pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Hua, Daddy, Mommy, Kakak. Vanilla menangis di dalam kamar tidur bernuansa krim yang sengaja didesain khusus untuk Vanilla. Robert, Sylviana, bahkan seluruh keluarga pun menghampiri kamar tidur Vanilla karena mendengar suara tangisan dari putri kecil mereka. Ryu juga langsung berlari menghampiri kamar Vanilla saat mendengar tangisan Vanilla yang begitu kencang. Ada apa, Van? Tanya Ryu. Kak, lihat gaunku. Vanilla memperlihatkan gaun putih hasil pilihan Ryu yang akan ia gunakan di acara resepsi pernikahan Robert dan Sylviana. Semua yang ada di sana begitu kaget dengan apa yang terjadi. Robert bahkan sampai mengangkat gaun itu dan memutarnya. Siapa yang melakukan ini? Gumam Robert, namun masih bisa didengar oleh semuanya. Sylviana yang tak ingin melihat Vanilla terus bersedih pun sudah mendekat dan mendekapnya. Besok kita akan membelinya lagi, oke? Acaranya masih 1 minggu lagi, kata Sylviana memeluk Vanilla dan mengusap punggungnya, mencoba menenangkan putrinya. Tapi ini gaun pilihan Kak Ryu. Aku tidak mau gaun yang lain, kata Vanilla dengan air mata di pipinya. Besok kita akan menjemput Kak Ryu di sekolah dan bersama-sama pergi membeli gaun yang baru. Kak Ryu pasti mau menemani Vanilla. Ya kan, Ryu? Tanya Sylviana. Tentu saja aku akan menemanimu. Jangan menangis, kata Ryu mengusap air mata Vanilla. Vanilla menatap Ryu dan akhirnya tersenyum, terima kasih, Kak. Setelah menidurkan Vanilla, Sylviana kembali ke dalam kamar tidur miliknya. Ia masih ingin tidur sendiri meskipun statusnya adalah istri sah dari Robert. Di dalam kamar, ia duduk di sofa sambil menatap ke arah jendela yang menampakkan langit malam yang tak terlalu banyak bintang. Tanpa sadar, pintu kamar tidurnya terbuka dan sosok Robert berdiri di sana. Saat melihat Sylviana sedang duduk di sofa dan hanya diam, Robert pun tahu ada sesuatu yang berada di dalam pikiran istrinya itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Robert. Apa aku boleh berprasangka buruk? Sylviana justru bertanya balik pada Robert. Apa kamu masih memikirkan tentang gaun Vanilla? Tenanglah, aku akan memeriksa CCTV untuk melihat siapa yang telah melakukan semua ini. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakiti keluargaku, kata Robert. Hati Robert tak menentu ketika mendapati bahwa rekaman CCTV tak ada sama sekali di hari itu. Ia bahkan bertanya dengan tegas pada petugas keamanan di Mansion Smith. Ada apa, Robert? Tanya Lexi. Dad, aku ingin memeriksa rekaman CCTV hari ini. Aku ingin tahu siapa yang telah merusak gaun milik Vanilla, jawab Robert. Kamu mencurigai seseorang? Tanya Lexi lagi. Aku tidak tahu, Dad. Dan aku tak berani menduga-duga.
Aku hanya ingin membuat Selviana tenang karena ia mulai berprasangka buruk. Kamu sudah melihat rekamannya? Tak ada, Dad. Apa maksudmu tak ada? Robert menghela nafasnya, tak ada rekaman CCTV sama sekali di hari itu. Hal itu semakin membuatku curiga bahwa ada seorang penyusup di Mansion Smith, kata Robert. Mana mungkin? Kata Lexi. Ia mulai berpikir tentang orang-orang yang mungkin mencelakai keluarga Smith dan yang ia pikirkan adalah Eric, Ruth, dan keluarga Selviana. Namun, Eric dan Ruth saat ini sudah ditahan dan berada dalam pengawasan pihak kepolisian. Tak mungkin mereka bisa bebas, apalagi Lexi membayar cukup besar untuk memperketat penjagaan agar mereka tak mengganggu keluarganya lagi. Apa mungkin ini ulah keluarga Selviana? Maksud Daddy keluarga Adams? Tanya Robert. Tapi rasanya tak mungkin karena mereka sama sekali tak tahu tentang kepulangan Selviana. Mereka bahkan tak tahu kalau Selviana masih ada. Mereka juga tak pernah bertanya dan sepertinya menganggap Selviana sudah mati, ujar Lexi. Keduanya kini duduk diam di ruang keluarga, tanpa menyadari bahwa seseorang tengah memperhatikan keduanya dari balik sebuah tiang. Sebuah resepsi pernikahan diselenggarakan di sebuah hotel berbintang. Keluarga Smith mengundang kerabat serta koleganya. Suasana di ruangan itu begitu ramai karena sebagian orang terlihat membicarakan acara pernikahan tersebut yang terkesan tiba-tiba. Namun, hal tersebut sama sekali tak dipedulikan oleh keluarga Smith. Bagi mereka yang terpenting adalah kebahagiaan Adele dan Selviana saat ini. Daddy, Mommy. Vanilla melambaikan tangan pada kedua orang tuanya karena merasa sangat senang sekali saat memakai gaun yang panjangnya semata kaki. Ia merasa seperti seorang putri raja yang sedang berada di sebuah pesta dansa. Sepanjang acara, Vanilla terus saja menggandeng tangan Ryu, yang dijaga oleh Fumiko. Robert dan Selviana pun berkeliling untuk menyambut dan berfoto bersama para tamu undangan. Kamu sudah mengurus semuanya, Ron? Tanya Lexi. Sudah, Tuan. Setelah Robert membicarakan pada Lexi mengenai kemungkinan sesuatu terjadi di masa depan antara Ryu dan Vanilla, maka Lexi mengambil keputusan untuk tetap menjaga Ryu, tanpa mengadopsinya. Lexi tak ingin masalah ada di depan jika memang hubungan kedua anak laki-laki dan perempuan itu berlanjut. Lexi pun merasa Ryu pantas untuk menjadi pasangan Vanilla setelah apa yang dilakukan oleh orang tuanya untuk Robert. Baiklah, tetap jaga keamanan. Jangan sampai ada yang mengacaukan pesta ini, perintah Lexi. Ron segera pergi dari sana dan kembali mengawasi jalannya acara. Hingga pesta usai, tak ada hambatan berarti. Ryu dan Vanilla kembali ke Mansion Smith bersama Lexi dan Gia, sementara Robert dan Selviana tetap berada di hotel, untuk menikmati malam pengantin mereka. Robert dan Selviana masuk ke dalam kamar pengantin mereka. Hanya berdua saja, tanpa ada penjagaan. Hal itu karena Robert meminta mereka berjaga agak sedikit jauh sehingga tak mengganggu kebersamaan dirinya. Kini keduanya berdiri bersama di balkon hotel. Robert memeluk Selviana dari belakang kemudian mengecup bahu istrinya yang terbuka. Mereka menatap suasana kota London yang penuh dengan lampu-lampu kota. Kamu bahagia? Tanya Robert. Selviana memutar tubuhnya menghadap ke arah Robert dan tersenyum, apa aku memiliki alasan untuk tak bahagia? Kap. Robert mengecup bibir pink Selviana dan ikut tersenyum, aku tak percaya bahwa Tuhan masih mengizinkanku merasakan kebahagiaan seperti ini. Kukira semua telah lenyap dan hidupku tak memiliki harapan lagi. Bahkan saat aku tak bisa menemukanmu, aku merasa ingin mati. Selviana langsung menghentikan ucapan Robert dengan salah satu jarinya, jangan membicarakan kematian lagi. Bisakah kita tak mengingat masa lalu lagi?
Biarlah itu menjadi sebuah kenangan dan pembelajaran bagi kita untuk bisa melangkah ke depan dengan lebih baik lagi. Maaf. Aku mencintaimu. Robert kembali mengecup Rivière Sylviana dan kali ini tak seperti sebelum-sebelumnya. Rasa sayang dan cintanya kini berpadu menjadi satu, ditambah dengan ehem-ehem dan semangat yang ia tahan selama ini. Aku tak akan memaksamu jika kamu tak menginginkannya, kata Robert. Sylviana menatap manik mata Robert dengan dalam. La memperhatikan dengan seksama ketulusan di dalam mata pria yang selama beberapa tahun ini masih berstatus suaminya. Lakukanlah. Tak perlu waktu lama, Robert kembali memberikan sentuhan dan mengecup kembali Rivière Sylviana. Sylviana mengalungkan kedua tangannya ke leher Robert, membuat Robert menahan tengkuk Sylviana dan memperdalam kecupan mereka. Robert merasakan kalau Sylviana sedikit bergetar saat ia menyentuhnya. Wanita itu pasti masih merasa trauma dengan apa yang dilakukan oleh Robert dahulu. Namun, ia menahan semua rasa itu untuk menyenangkan Robert. Dengan lembut, Robert menyentuh setiap inch badan Sylviana, membuat Sylviana merasakan sesuatu yang berbeda. Ah! Suara merdu halus keluar dari Sylviana dan terdengar begitu merdu di telinga Robert. Aku sangat merindukanmu, bisik Robert. Robert dan Sylviana melaksanakan ehem-ehem untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun terlewati. Namun kali ini dengan sikap yang berbeda. Robert begitu merindukan rasa yang sudah lama tak ia inginkan. Ehem-ehem dengan Sylviana membuatnya kembali pada kenyamanan yang ia rasakan dulu, sementara Sylviana tak merasakan sikap kacau Robert lagi. Ia bahkan bisa berganti posisi dengan Robert dan memimpin aktivitas itu. I love you, sayang, bisik Robert. I love you too, balas Sylviana, membuat senyuman terukir di wajah Robert. Sementara itu, di kediaman keluarga Smith, Vanilla memegang perutnya yang terasa sakit. La meringkuk sendirian karena rasa sakit yang tak tertahankan. Daddy, Mommy, sakit sekali, air mata luruh di pipi Vanilla. Malam ini terasa begitu sepi dan hanya terdengar rintihan kecil dari Vanilla. Tak ingin membangunkan Lexi dan Gia, Vanilla masuk ke dalam kamar tidur Ryu. Ia melihat kakaknya itu sudah tertidur dengan lelap. Kak, aku tidur di sini ya, Vanilla merebahkan dirinya di samping Ryu, masih dengan memegang perutnya. Setidaknya ia tak sendirian. Keesokan paginya, Ryu terbangun dan melihat sosok Vanilla yang tertidur di sampingnya. Wajah Vanilla terlihat pucat. Ryu berusaha membangunkan Vanilla, tapi tak bisa. Akhirnya Ryu berlari keluar kamar dan mencari pengasuhnya, Auntie. Lexi dan Gia yang mendengar itu pun melangkah mendekati Ryu. Ada apa, sayang? Vanilla. Lanjut ke bab 26.